dianggap sedekah apabila ada orang yang menemani orang lain untuk sholat jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah, sholat subuh itu Abah Mulyadi nggak tahu, tengah-tengah sholat imamnya siapa waktu itu ya? Bisa tahu tidak ya? Atau ya langsung keluar. Setelah keluar nggak tahu, beliau masuk lagi terus sholat. Mungkin sholatnya ada yang menemani. Ya nggak tahu siapa yang menemani itu. Pak Udi ya. Udi nono lo gede cili. Apa udah gede nih? Ya. Nah ini bagaimana hukumnya? Ini 2 minggu yang lalu itu juga pernah saya lakukan. Kalau nggak salah sholat asar. Setelah sholat asar, saya Pak Ismail kalau nggak salah sama Pak Febi, lalu Abah Pur ini datang, ya udah sepi dah, ya mau sholat, ya setelah itu kita tanya, Pak Pur mau sholat? Iya, saya temani. Bagaimana hukumnya menemani orang yang sholat itu? Ya, saya tuliskan hadis di sini. Hadis itu riwayat Abu Dawud, juga ada di riwayat Ahmad, ada juga di Ibnu Majah, di Hakim dan seterusnya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam absara rajulan yusolli wahdahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang sholat sendirian. Faqala, maka beliau bersabda, ala rajulun yatasaddaqu ala hada, adakah orang yang ingin bersedekah ya terhadap temannya ini, orang ini, fayusolliya ma'ahu, maka hendaklah ia sholat bersamanya. Jadi waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat itu telah menunaikan sholat. Setelah selesai, ada orang yang masuk ke masjid lalu sholat sendirian. Oleh karena itu Rasulullah menawarkan, teman-teman, adakah di antara kamu yang ingin bersedekah? Karena saat itu tidak ada pengumuman bersedekah, Pak. Mungkin sahabat-sahabat yang lain bingung, mungkin ada yang dalam isak ini, wah gak kok duit ini, umpamanya begitu. Ya, maka Rasulullah menyampaikan, kalau ingin bersedekah, sholatlah bersama orang itu. Ya, terima kasih. Jadi ini bersedekah. Nah, bersedekah tanpa mengantarkan, bersedekah tanpa uang. Lalu orang ini bagaimana? Setelah sholat mengulangi sholat lagi, apa boleh? Apalagi itu setelah sholat asar, apalagi itu setelah sholat subuh. Ya, yang ada larangan itu sholat sunnah. Nah, sholat sunnah tertentu nanti tentunya. Ya, di tafsir ada perinciannya, sholat sunnah yang tidak boleh dilakukan setelah subuh dan asar. Intinya orang mengulang sholat wajib itu boleh. Ada beberapa hadis, di antaranya begini, ada seseorang itu duduk-duduk di batu besar, Pak, ketika Rasulullah masuk masjid. Lalu Rasulullah sholat bersama sahabat. Nah, setelah Rasulullah SAW ini menunaikan sholat, ya, dia keluar, beliau keluar, ketemu orang itu tadi masih duduk di situ. Ditanya, kamu orang Islam enggak? Islam ya Rasulullah. Kenapa kamu nggak ikut sholat?
saya sudah sholat di rumah bersama keluarga saya. Nah, meskipun kata Rasulullah, kamu telah sholat di rumah, kalau ada sholat berjamaah ikutlah. Umpamanya kalau kita sholat di rumah, terus kesini kok ada sholat jamaah, dianjurkan ikut, Pak. Ada lagi para sahabat itu ikut jamaah sholat bersama Rasulullah. Setelah jamaah, beliau pulang ke kampungnya, Pak. Umpamanya dok ini yang Ketapang ngono bae, di sana ngimami, ya, sholatnya 2 kali, ya, jadi diperbolehkan. Lalu bagaimana? Apakah orang yang mengikuti ini jadi imam atau jadi makmum? Tentunya kalau orang ini sudah sholat, maka kita yang sebagai orang pengikut yang bersedekah tadi ini jadi makmum. Beda kalau orang ini baru masuk, kita tanya seperti Pak Pur kemarin, Pak Pur mau sholat? Iya. Ini boleh Pak Pur yang jadi imam, boleh saya yang jadi imam, ya, jadi diperbolehkan karena sama-sama belum sholat. Nah, orang yang sholat sendirian lalu diikuti oleh yang di belakang tadi, itu sifatnya atau pahalanya seperti sholat sunnah. Bagaimana niatnya? Apakah niat sholat sunnah? Tetap niat sholat wajib, ya. Jadi ini ada tambahan, jadi tambahan pahala menjadi sholat sunnah, tapi niatnya tetap sholat wajib. Orang yang sholat sendirian, lalu di belakangnya, kemarin sudah saya sampaikan, di belakangnya ada yang jawil, ya, seperti kemarin Pak Mul sholat dijawil atau diikuti, ya, dijawil umpamanya karena sholat sendirian umpamanya, terus di belakang ada orang. Ini kalau yang depan ini tidak mengubah niat, asalnya niat sendirian menjadi imam, maka ia tidak mendapatkan sholat jamaah. Ini ada di beberapa kitab. Jadi kalau jenengan sholat sendirian, di belakang itu ada orang yang jawil, maka yang depan ini upayakan ganti niat, saya niat jadi imam. Yang di belakang tentunya niat jadi makmum. Ini akan mendapatkan pahala sholat jamaah, ya. Jadi kita upayakan yang depan. Nah, karena sudah jadi imam, maka praktek sholatnya juga jadi imam. Contohnya, kalau ngimami di sholat yang dikeraskan, maghrib, isya, subuh, maka orang ini mengeraskan suaranya, Pak. Ya, meskipun sholat sendirian, terus di belakang ada orang, maka saya ngubah niat jadi imam, maka perlakuan kita seperti imam, yaitu dikeraskan, ya. Ini jadi dianggap sedekah apabila ada orang yang menemani orang lain untuk sholat jamaah. Ini sedekah. Kalau sesekali ada teman yang terlambat, kita ajak untuk sholat jamaah, ya. Terima kasih, ya. Ada pertanyaan mungkin dari kejadian yang ada ini, mungkin supaya apa? Faham. Karena tidak faham itu nanti komentarnya juga tidak pas nanti. Iku kok sholat maneh, mari subuh kok melok sholat maneh. Apa? Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang belum kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh soleha. Yang belum kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita,
handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman. Mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.